Kembali lagi dengan podcast Dr. Stella. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan yang paling tunggu-tunggu oleh Stella Family. Topik hari ini akan kita bahas adalah mengenai peran ayah untuk ibu baby blues. Bersama saya, Dr. Princesa Fatsyaridan sebagai host untuk podcast hari ini. Pada podcast hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan mungkin ada sebagian yang belum tahu dengan tamu istimewa kita. Jadi mari kita perkenalkan dokter narasumber kita, Dr. Melissa. Halo Stella Family, perkenalkan saya Dr. Melissa Edelwesia SPOG MBiomed. Saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan. Oke, terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast hari ini. Oke, jadi kita hari ini topiknya mengenai peran ayah untuk baby blues ya dokter. Kalau mungkin boleh dibahas gitu dokter mengenai topik kita hari ini dokter. Nah, kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan baby blues ya. Nah, mungkin moms and dad semuanya mungkin sudah sering mendengar istilah sindrom baby blues ya. Jadi baby blues itu sebenarnya suatu kondisi depresi yang paling ringan yang sering dialami oleh beberapa moms yang baru bersalin, terutama pada hari kedua hingga hari kelima pasca salin, dan kondisi ini bisa bertahan hingga 4 minggu pasca salin. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa membaik sendirinya, namun memang dibutuhkan waktu, keyakinan, tekad yang kuat, dan juga dukungan daripada lingkungan sekitar. Baik dokter, terima kasih banyak sudah membahas mengenai topik ini. Jadi kita ada beberapa pertanyaan ini ya dokter dari Stella Family. Boleh. Jadi kita langsung aja ke pertanyaannya ya dokter. Ya. Jadi pertanyaan pertama ada dari Di Iswa QD, bertanya bagaimana cara mengurangi baby blues dokter? Nah apabila dads melihat kondisi mom sudah memasuki baby blues, maka sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita cegah ataupun bisa kita hindari sehingga jangan terjadinya baby blues itu sendiri. Dengan cara yang pertama, usahakan moms memiliki waktu istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, usahakan juga moms itu memiliki waktu me time atau waktu luang yang bisa digunakan moms untuk beristirahat ataupun melakukan hal-hal yang dia senangi gitu, sehingga tidak memicu stres gitu. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan melakukan olahraga rutin yang ringan, karena dikatakan olahraga itu juga bisa meningkatkan suasana hati, mood, kemudian juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Kemudian diperlukan juga makan makanan yang bergizi seperti yang kaya akan omega 3 yang diyakini bisa mempercepat pemulihan pasca salin. Kemudian selain itu juga perlunya ada dukungan daripada suami, keluarga, kerabat maupun teman-teman di sekitar yang bisa mendukung untuk moms menjalani proses masa nifas dengan baik. Baik dokter, terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya dokter dari Stella Family. Pertanyaan nomor 2, bagaimana ayah bisa mengenali tanda-tandanya pada ibu? Nah apabila dads sudah mencurigai apakah moms sedang masuk ke masa-masa baby blues, yang pertama adanya perubahan mendadak daripada moms yang biasanya mungkin happy, tiba-tiba menjadi gampang murung, tiba-tiba sedih gitu. Jadi adanya perubahan mood yang mendadak. Kemudian moms juga sering menyalahkan diri misalnya gitu. Kemudian moms juga yang biasanya ceria tiba-tiba seperti tidak ingin melakukan apapun, hilang minat gitu. Kemudian juga nafsu makan berkurang, otomatis juga gizinya juga akan menurun. Kemudian istirahatnya juga terganggu, pola tidur juga terganggu, kualitas tidurnya juga menurun, dan mudah emosi maupun mudah terpancing, sehingga kadang juga moms itu jadi mudah marah, mudah tersinggung. Jadi harus diperhatikan ya para dads untuk melihat apabila sudah mengalami tanda-tanda seperti itu, ada kemungkinan moms sudah mulai masuk ke fase baby blues gitu, sehingga diperlukan kerjasama dari
dads maupun keluarga maupun teman-teman sekitar untuk membantu agar kondisi ini cepat membaik nantinya. Oke, baik dokter. Oke, terus ada pertanyaan nomor 3. Ini datanya dari Stella Family, ditanya apa saja bentuk dukungan emosional yang bisa ayah berikan kepada ibu yang mengalami baby blues. Oke, nah kalau untuk dukungan emosional, yang pertama kita dengar dulu keluh kesah daripada moms. Apa sih yang dirasakan moms? Apa sih yang menjadi beban moms dalam mungkin merawat newborn gitu, ataupun dalam merawat keluarga? Apa sih yang menjadi bebannya? Nah, kita dengarkan terlebih dahulu, kemudian kita tanyakan apa bantuan yang mungkin bisa kita berikan sehingga lebih meringankan bebannya para moms ya. Kemudian dan yang paling penting juga jangan menyalahkan moms atas kondisi yang dialami, karena itu merupakan hal yang mungkin menjadi suatu penumpukan beban yang akhirnya sekarang terpicu, jadi momsnya jadi mudah marah-marah, mudah tersinggung. Nah, jadi jangan menyalahkan, tapi memang kita dekati, kita coba tanyakan apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kekhawatirannya moms gitu. Kemudian kita bantu apa yang bisa kita bantu, dan yang paling penting juga kita harus memberikan ruang untuk moms atau yang kita sering sebut me time, agar moms itu bisa beristirahat ataupun mengerjakan hal-hal yang dia suka. Gitu. Oke dokter, terus ada lagi pertanyaan nomor 4 dari Stella Family. Apakah pembagian tugas antara ayah dan ibu dapat membantu mengurangi tekanan pada ibu? Oke, nah kadang kalau beberapa moms ya merasa bahwa pekerjaan rumah tangga, merawat anak itu sepenuhnya merupakan beban atau tanggung jawab moms. Padahal sebenarnya perlu sekali peran ayah di dalam pembagian tugas keseharian. Jadi hal-hal tersebut sangat membantu sekali untuk mencegah moms untuk mengalami yang namanya baby blues. Contohnya misalnya bisa dengan mengganti popok si bayi. Jadi bukan hanya moms aja yang mengerjakan semuanya, boleh dads juga ikut andil ataupun membuatkan susu bayi ataupun merawat anak yang lain misalnya, itu juga sangat penting ya di dalam satu keluarga gitu. Atau kalau memang sibuk misalnya, kita bisa meng-hire atau menyewa nanny atau asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan di rumah. Demikian. Oke dokter, terus terakhir ada pertanyaan dari Stella Family. Nomor 5, apa langkah yang bisa diambil jika ibu merasa terisolasi setelah melahirkan, dokter? Oke, nah apabila ibu sudah mulai merasa dirinya seperti terisolasi, kemungkinan memang sudah mulai masuk ke fase baby blues. Nah, jadi dari sana boleh kita coba menggali ke si ibu kenapa merasa seperti itu. Kita dengarkan dulu keluh kesahnya. Kemudian yang kedua, jangan khawatir juga untuk meminta bantuan orang lain. Misalnya seperti tadi kita menyewa nanny untuk membantu merawat baby kita ataupun asisten rumah tangga. Kemudian perlu juga dukungan dari teman-teman sekitar ataupun dari kerabat gitu. Kemudian juga yang paling penting, berikan waktu istirahat untuk ibu, dan juga berikan waktu luang agar ibu bisa mengerjakan hobi-hobinya gitu, ataupun sekedar beristirahat atau menonton film, jalan-jalan. Setidaknya kita membuat moms itu dengan kondisi yang sedikit happy, jadi agar tidak terbebani ataupun merasa terisolasi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya dokter sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Stella Family. Oke, lumayan banyak ya pertanyaannya yang kita jadi jawab sama dokter Melissa. Oke, jadi kira-kira dokter, apakah mungkin ada kesimpulan mengenai podcast kita hari ini dokter? Oke. Topiknya. Baik. Jadi sebagai kesimpulan, kondisi baby blues ini memang akan membaik sendirinya seiring dengan dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman gitu, dan keluarga sendiri pun perlu adanya andil dalam peran untuk pembagian tugas. Jadi jangan membebankan semua pekerjaan rumah tangga hanya berfokus pada tanggung jawab moms. Jadi mungkin ya salah satu saran seperti
menyewa neni untuk membantu merawat newborn ataupun merawat ataupun asisten rumah tangga untuk membantu untuk perlengkapan ataupun kebutuhan sehari-hari, sehingga ibu juga bisa berfokus untuk pemulihan dirinya pasca salin. Jadi semuanya juga pasti akan bahagia nantinya. Terima kasih banyak dokter sudah dikasih kesimpulan mengenai podcast kita hari ini. Jadi kalau misalnya Stella Family ada pertanyaan lebih atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, langsung datang aja nanti ya ke Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris ya. Nah, untuk jadwal praktik Dokter Melisa, ya silakan dokter, boleh dikasih tahu jadwalnya. Jadi untuk moms and dad yang mau datang berkonsultasi maupun memeriksakan kehamilan ataupun kesehatan reproduksi, boleh datang dan bertanya dan berkonsultasi dengan saya. Saya berpraktek di Poliklinik lantai 1 setiap harinya dari Senin hingga Minggu. Jadi untuk jadwalnya bisa dilihat di IG Stella Maris. Terima kasih dokter. Jadi seperti itu ya Stella Family. Kalau mau berkonsultasi sama Dokter Melisa sesuai dengan jadwal praktek dokter, dan nanti boleh dilihat mengenai jamnya di Instagramnya Stella Maris ya. Nah, untuk yang mau berkonsultasi boleh nanti silakan langsung WA ke Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris ya. Jadi terima kasih banyak dokter untuk waktunya hari ini, sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kita hari ini. Kalau begitu kita akhiri ya dokter podcast kita hari ini ya. Saya Dr. Princess Safat Sheridan mohon undur diri. Saya Dr. Melisa Delwesha SPOGM Biomed mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Dr. Stella berikutnya. Bye bye.